PPL. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat dan rahmatnya kita masih dapat berkumpul untuk bersama-sama mengikuti acara pembukaan PPL SI Davao, walaupun acara ini harus dilaksanakan secara online. Semoga kita semua tetap sehat selalu. Dan sebelum acara ini berlangsung, berikut saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sambutan-sambutan, ketiga serah terima PPL, keempat ada profil SI Davao, kelima ada perkenalan, keenam sesi tanya jawab, ketujuh pembacaan doa, dan yang terakhir penutup. Selanjutnya mari kita lanjutkan ke sesi sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ibu Nia Nafisah selaku Kepala Divisi Pengembangan Program Internasional dari DIA. Disilakan. Terima kasih, Tara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya, Bapak, Ibu. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Pak Didi Sukiadi yang sudah menyempatkan diri walaupun sangat sibuk ya Pak ya, dan Ibu Heni dari SI Davao. Pertama-tama saya ingin mengucapkan, selain terima kasih, saya ingin menyampaikan salam dari Pak Ahmad Bukhari Muslim sebagai Direktorat of International Affairs yang hari ini berhalangan hadir karena beliau itu kemarin mengalami kecelakaan ya. Jadi sampai kakinya terpaksa harus terluka, sobek sehingga harus dijahit dan saat ini tidak bisa, harus bed rest, tidak bisa duduk. Jadi acara ini akan dibuka oleh saya, nanti akan dibuka oleh saya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Indonesia Davao yang telah bersedia menjadi tempat mahasiswa kami melakukan kegiatan PPL meskipun online. Kegiatan ini sangat penting bagi mahasiswa UPI karena mereka dapat belajar praktek mengajar di sana dan tahu saya kerjasama dengan Sekolah Indonesia Davao itu sudah cukup lama ya Pak Heru. Jadi mudah-mudahan kerjasama ini akan terus berlangsung dan lebih erat lagi. Dan untuk mahasiswa, semoga adik-adik semua dapat memaksimalkan kegiatan online ini. Barangkali cukup sekian saja dari saya. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Tara. Terima kasih Ibu Nia. Selanjutnya, saya mengundang Profesor Didi Sukiadi selaku Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan untuk menyampaikan sambutannya, sekaligus menyerahkan mahasiswa PPL UPI kepada SI Davao. Persilahkan, Pak. Terima kasih, Tara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Heni dari Pensasbud KJRI. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Heru, Pak Imam, Pak Indra, Pak Dede, juga Bapak Ibu pimpinan dan guru Sekolah Indonesia di Davao. Yang saya hormati Bu Nia yang mewakili Pak Abu sebagai Direktur International Office. Yang saya hormati anak-anak kita yang akan melakukan kegiatan PPL secara daring di Sekolah Indonesia Davao. Pertama, marilah kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat izinnya pada kesempatan siang ini kita bisa melakukan acara ini secara virtual. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada kita semua hingga akhir zaman. Bapak Ibu, saya melakukan kegiatan seperti ini sudah beberapa kali. Ini diinisiasi oleh kantor internasional. Kita sudah melakukan sejak tahun yang lalu, sejak pandemi ini melanda. Jadi walaupun keadaan pandemi, tapi insya Allah kegiatan PPL yang dilakukan secara daring tetap berjalan. Kita sudah melakukannya dengan negara-negara seperti Arab Saudi, kemudian dengan Jepang, kemudian dengan Kuala Lumpur, dengan Malaysia, dan juga dengan beberapa sekolah di tempat yang lain. Dan Alhamdulillah sampai sekarang ini berjalan dengan lancar
dan respon dari anak-anak kita itu sangat baik, dan saya mendorong terus agar kegiatan ini bisa diteruskan dan diperluas dengan sekolah Indonesia di luar negeri lainnya. Memang sekolah Indonesia di luar negeri ini karakteristiknya dan juga jumlahnya bermacam-macam, berbeda-beda. Kalau di tempat tertentu mungkin hanya ada SD-nya, kalau di tempat yang lain, misalnya seperti di Kuala Lumpur, itu kan ada sangat lengkap, ada SD, SMP, juga ada SMA, begitu ya. Saya tidak tahu di Davao seperti apa, apakah banyak warga Indonesia yang bekerja dan tinggal di Davao. Saya belum pernah ke Davao gitu, Pak Heru ya. Jadi mudah-mudahan adik-adik mahasiswa ini bisa menimba pengalaman yang lebih, walaupun pengalamannya secara tidak langsung gitu ya. Ini kita sudah ada tanda-tanda bahwa positive cases itu COVID baik secara internasional maupun secara nasional cenderung turun. Mudah-mudahan sejalan dengan vaksinasi yang sekarang sedang disiapkan oleh pemerintah, ini pandemi ini cepat berakhir, tapi jangan lupa tetap kita laksanakan protokol kesehatan dengan memakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga kerumunan, dan tidak keluar rumah kalau tidak penting. Ini mohon nanti adik-adik mahasiswa juga menjadi duta 3M atau 5M gitu ya. Tapi jangan dipelesetkan, kita diminta 3M, yang lain dapatnya 17M, jangan begitu gitu ya. Jadi kita semua walaupun di sekitar rumahnya itu mohon menjadi contoh yang baik untuk melaksanakan protokol kesehatan, karena hanya dengan cara seperti itu kita bisa meminimalisir perkembangan COVID ini. Jadi memang bisa jadi ada orang yang sudah sangat tertib tetapi terpapar, walaupun misalnya tidak begitu parah, tapi ada juga yang memang tidak terlalu tertib tapi tidak terpapar gitu. Ya kita tidak boleh saling menyalahkan gitu, tapi tetap kita lakukan yang terbaik. Nah kemudian juga saya mohon adik-adik kita ini di bawah bimbingan Pak Hairudin melakukan kegiatan dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, dengan antusias, kemudian dengan semangat untuk belajar. Kita harus siap melakukan tugas atau perintah apapun dari Bapak Kepala Sekolah, dari Bapak Ibu Guru, Ibu Kepala Sekolah, juga dari pimpinan yang ada di Davao ini. Mudah-mudahan kalau ada kesempatan nanti suatu saat itu bisa datang langsung ke Philippines. Philippines itu kalau menurut saya sama dengan Indonesia, negara kepulauan, dan kalau kita sudah tahu mungkin kita bisa melihat juga bahwa Filipina pun punya keindahan alam yang luar biasa yang sebetulnya kita tidak tahu. Saya tahunya hanya dari National Geographic, dari Discovery gitu ya. Jadi memang tidak kalah menariknya gitu ya. Nah, kemudian juga jadikan kesempatan ini untuk belajar dengan sebaik-baiknya. Bisa jadi cara menyusun lesson plan, RPP atau RPS itu yang diajarkan oleh Pak Hairudin berbeda dengan yang dipraktikkan di sana. Itu tidak boleh dianggap sebagai hal yang kontroversial, tapi itu hanya variasi saja gitu ya. Kemudian kalau misalnya pernah diberitahukan situasi di sekolah kita itu kehidupannya seperti A, B, C, D, tapi di sana itu lain, yang mohon itu dijadikan sebagai bahan untuk belajar gitu. Jadi itu saja, saya mohon dukungan dari Pak Pembimbing, Pak Hairudin dan kawan-kawan agar anak-anak kita ini bisa berjalan lancar kegiatannya. Kemudian nanti selesai itu bisa mendapatkan hasil yang baik. Kalau misalnya mau lebih lama betah misalnya tidak hanya berapa Bu, ini 3 bulan ya atau berapa bulan? 2,5 sampai Mei Pak, 2,5. Ya, 2,5 misalnya mau ditambah jadi 5 bulan kalau diizinkan oleh Pak Heru, oleh Pak Dede, ya silakan saja, nanti bisa diganti SKS-nya tidak hanya untuk PPL,
tapi untuk magang atau untuk semacam kampus merdeka, kampus mengajar mandiri gitu ya. Karena Pak Menteri kita, Mas Menteri kita mewajibkan mahasiswa itu punya hak belajar 20 SKS di luar kampus, bukan hak itu ya, wajib belajar di luar kampus. Maksudnya itu bukan hanya di kelas ya. Jadi belajarnya bisa di tempat berusaha, bisa di pabrik, bisa di instansi pemerintah, bisa di universitas lain, bisa di kedutaan Indonesia yang ada di Manila, bisa di konsulat RI di Davao, bisa di hutan sebagai peneliti gitu. Nah itu boleh. Jadi kalau mau diteruskan nanti ada yang betah di sana, silahkan. Tapi tinggal nanti beritahu prodinya, pembimbingnya bahwa saya mau nambah sekian bulan, nanti dimasukkan ke mata kuliah misalnya apakah ditambah dengan KKN atau apakah dikonversi dengan mata kuliah kewirausahaan atau yang lainnya, itu tidak menjadi soal. Yang penting kemanapun Anda pergi melakukan kegiatan apapun, itu tidak ada yang mubazir, semuanya menjadi kredit, menjadi SKS. Jadi kalau nanti ada yang punya toko online, kemudian sudah menghasilkan uang, ya tidak usah pusing lagi, tidak usah ikut mata kuliah kewirausahaan, langsung saja minta nilai gitu. Yang penting ada bukti bahwa Anda sudah punya penghasilan dari usaha itu. Kalau misalnya ada mahasiswa kita, teman-teman ini yang membantu tim peneliti, apakah ada tim peneliti dari luar universitas atau dari dalam negeri atau luar negeri, maka nanti kegiatan menjadi asisten peneliti itu bisa dihargai menjadi SKS. Nah, kegiatan di nanti di Davao itu kalaupun tidak hanya mengajar, misalnya PPL-nya sudah selesai, kemudian dibutuhkan untuk kegiatan yang lain, kalau dibutuhkan oleh Bu Heni, kemudian anak-anaknya ada yang mau, itu sebetulnya tidak masalah. Karena nanti kegiatan di sana walaupun 6 bulan, itu nanti bisa dikonversi menjadi SKS. Hanya sebelum kegiatan itu dilakukan, perlu konsultasi dulu dengan prodinya, dengan pembimbingnya. Mungkin itu Bapak Ibu, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Dengan membaca basmalah, saya serahkan anak-anak kita ini secara lahir batin begitu ya. Jadi lahirnya memang anak-anaknya tetap ada di Bandung, ada di rumah orang tuanya masing-masing, tapi secara pikiran itu nanti ada di bawah bimbingan Bapak Ibu guru di SI Davao. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Profesor Didi Sukyadi. Selanjutnya saya mengundang Ibu Heni Mulyani selaku Kepala Sekolah SI Davao untuk menyampaikan sambutannya. Disilakan. Masih di mute, Bu? Masih mute, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Rektor Bidang Pendidikan Mahasiswaan, Profesor Dr. Didi Sukyadi, MA, Wakil Direktur Urusan Internasional Ibu Nia, Wakil Dia UPI, kemudian Bapak Khairuddin, yang terhormat Bapak Khairuddin sebagai dosen pembimbing PPL Sekolah Indonesia. Yang terhormat kepada guru-guru Pamong Sekolah Indonesia Davao, Pak Indra, Pak Dede, Pak Tony, Pak Imam, Ibu Tiwi, ada nggak Ibu Tiwi? Ya, Pak Imam, dan seluruh mahasiswa peserta praktek pengenalan lapangan PPL. Ini siapa ya? Saya belum memperkenalkan diri. Mungkin di sini ada namanya Siti Khairinisa. Itu mahasiswanya itu bukan? Ya, Ibu. Ya, ada Rivia Ahmad, ada Dava, kemudian Indah ya. Selamat datang di Sekolah Indonesia Davao.
Sekolah Indonesia Davao menyambut baik terselenggaranya praktek pengenalan lapangan atau PPL oleh mahasiswa UPI tersebut tadi, yang akan berlangsung selama 3 bulan lebih seperti yang disampaikan oleh Bapak Profesor tadi. Sekiranya memungkinkan nanti bisa di-extend sesuai kebutuhan dan situasi saat nanti. Kami menyambut baik dan terbuka untuk dilakukannya PPL oleh mahasiswa UPI tersebut. SID saat ini memiliki 90 siswa, 76 siswa yang tinggal di asrama, dan sekitar 14 orang yang di luar asrama. Saat ini kami menerapkan secara kombinasi pembelajaran tatap muka dan daring. Jadi metode daring ini sudah kami terapkan di SID sejak Maret 2020. Mudah-mudahan program yang akan diikuti oleh mahasiswa PPL nanti akan membuka wawasan baru bagi para mahasiswa UPI untuk berbagi metode mengajar secara daring. Silahkan para guru-guru SID juga membagi ilmu yang sudah didapat dari berbagai pelatihan daring yang sudah kita ikuti, dan tentunya para mahasiswa juga akan dihadapkan dengan karakter yang berbeda dan latar belakang yang berbeda dari siswa-siswi dengan daya kritis dan respon yang tiap siswa tentu akan berbeda dan akan menjadi tantangan tersendiri bagi siswa PPL nanti. Silakan untuk mengeksplor kemampuan dan menyerap materi ajar pada para siswa dalam menyampaikan materi yang akan disampaikan. Nanti mata pelajaran yang akan disampaikan PPKN, fisika, bahasa Indonesia, dan ekonomi itu sesuai dengan yang kami butuhkan. Kalaupun nanti dalam perkembangannya ada kebutuhan baru, sekiranya memungkinkan, silakan untuk dikembangkan untuk manfaat bagi kita bersama. Walaupun menggunakan kurikulum nasional yang sama, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Profesor, kultur dan situasi belajar mengajar di sekolah Indonesia di luar negeri kemungkinan berbeda dengan yang terjadi di Indonesia. Jumlah murid yang lebih sedikit dan budaya lokal tempat sekolah Indonesia berada mungkin merupakan beberapa hal yang akan memberikan kekayaan pengalaman yang unik bagi mahasiswa UPI. Demikian juga dengan adanya program PPL ini, mahasiswa UPI akan memperkaya dan memberi angin segar bagi para guru di SID dengan materi-materi pembelajaran. Sekiranya ada hal-hal yang baru yang akan mereka sampaikan pada mata pelajaran PPKN, fisika, bahasa Indonesia, ekonomi, dan sebagainya tadi, diharapkan dapat memberikan nuansa baru bagi guru-guru kita di SID juga. Proses pembelajaran dapat dilakukan dengan meningkatkan motivasi belajar siswa selama pandemi ini. Sebagai guru Pamong, seperti yang tadi saya sampaikan, ada Pak Indra, Pak Dede, Pak Tony, Pak Imam, Bu Tiwi, silakan untuk berbagi pengalamannya atau memberikan bimbingan kepada para mahasiswa PPL tersebut. Adapun rencana kerja dan jadwal teknis pelaksanaan PPL akan disampaikan nanti oleh Pak Heru kepada siswa-siswa PPL tersebut. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada para mahasiswa peserta PPL. Selamat bergabung dengan kami para guru-guru SID, Pamong, dan guru pembimbing. Semoga dilancarkan aktivitasnya dan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Heni. Selanjutnya adalah pemaparan profil Sekolah Indonesia Davao. Saya mempersilahkan Bapak Heru Santoso untuk
menyampaikan profil sekolah dan juga menyampaikan pemaparan pelaksanaan PPL ini. Disilahkan, Pak. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Bapak Profesor Dr. Didi Sukayadi MA, Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan. Yang saya hormati Ibu Eni Mulyani, SH MA, PLT Kepala Sekolah Indonesia Davao, dan yang saya hormati Ibu Dr. Nia Nafisah dari Divisi Pengembangan Program Internasional UPI. Yang saya hormati juga dosen-dosen pembimbing, Bapak dosen dan Ibu. Saya belum gitu jelas Bapak atau Ibu semuanya nanti. Dan guru-guru Sekolah Indonesia Davao serta adik-adik mahasiswa yang akan melaksanakan PPL di SID. Di sini saya tidak akan menyampaikan paparan, mungkin hanya sedikit menjelaskan tentang teknis pelaksanaan saja. Di sini ada 4 mahasiswa yang akan melaksanakan PPL, yaitu dari jurusan PKN, nanti akan dibimbing oleh Guru Pamong Bapak Muhammad Imam, dan akan mendapat kelas pokok di kelas 8. Kemudian untuk fisika, Ibu Dwi Apriyanti, yang mohon maaf pada saat ini tidak bisa bergabung karena beliau sedang kurang sehat. Nanti kelasnya adalah kelas 10 IPA. Kemudian untuk ekonomi, Bapak Muhammad Sultoni, itu kelas 11 IPS. Bahasa Indonesia, Bapak Indra Teja Mukti sebagai guru pamongnya. Ini kelas 11 IPA IPS. Nah, dalam pelaksanaannya direncanakan setiap mahasiswa akan mengejar di kelas pokok dan nanti akan menyelesaikan 1 bab atau materi. Nanti silakan didiskusikan dengan guru pamong dan dosen pembimbing. Kan? Jadi lengkap mulai dari perencanaan sampai penilaian harian. Kemudian untuk selanjutnya, silakan nanti didiskusikan juga. Bisa di kelas yang sama, juga bisa kelas-kelas lain. Nah, tapi saya berharap nanti karena ini PPL-nya di SCLN yang tentu saja berbeda dengan dalam negeri, ya saya berharap nanti adik-adik mahasiswa dapat mengambil pengalaman apa yang dialami oleh guru-guru di sini. Jadi di sini gurunya mengajarnya adalah multi level, multi apa? Pelajarannya juga beda-beda ya. Paling tidak nanti jenjangnya berbeda. Jadi mungkin selain ngajar di SMP seperti tadi yang PKN, kelas utamanya di kelas 8 SMP, tapi nanti bisa menambah di kelas yang SMA karena gurunya juga sama Pak Imam. Kemudian yang fisika itu juga pokoknya di kelas 10, tapi nanti bisa ngajar di kelas 11, bisa juga mengajar IPA di SMP. Jadi biar pengalamannya lebih banyak. Kalau hanya 1 kelas saja, ya nggak ada bedanya nanti dengan PPL di Indonesia. Apalagi daring, ya. Udah jauh-jauh ngambil di SID, ya kita harap pengalamannya akan sama dengan yang dialami oleh guru-guru sekolah Indonesia luar negeri. Saya yakin di sekolah-sekolah Indonesia yang lain juga sama. Kalau nggak salah ada yang di Bangkok juga. Mungkin nanti pelaksanaannya juga mirip-mirip saja. Kemudian untuk di luar jam mengajar, kami berharap adik-adik nanti dapat memberikan bekal lain, bisa berupa keterampilan, entah seni atau keterampilan lain, di luar jam pelajaran. Tapi nggak usah stres, ya santai saja. Nanti bentuknya terserah ya, bentuknya bisa mungkin yang pintar masak bisa ngajarin masak, yang bisa nari bisa ngajarin nari. Anak-anak bakatnya lumayan bagus kalau di bidang psikomotorik. Jadi mereka akan cepat menangkap hal-hal tersebut. Ya. Untuk waktunya, setelah serah terima ini, tentu saja langsung bisa kita mulai. Nah, dalam minggu ini diharapkan semua
adik-adik mahasiswa ini sudah bisa observasi kelas. Nanti silakan hubungi guru pamong masing-masing. Saya sudah sampaikan jadwal kepada Bu Nia, jadwal pelajaran SID. Nanti bisa dilihat bersama dengan guru pamongnya di kelas mana akan observasi. Nah, diharapkan observasinya di kelas pokok. Ya. Jadi kalau yang PKN di kelas 8, fisika di kelas 10, ekonomi di kelas 11 IPS, bahasa Indonesia di kelas 11 IPA IPS. Di sini untuk mata pelajaran yang wajib, jadi seperti bahasa Indonesia, kemudian PKN, agama, itu antara kelas IPA dan IPS digabung. Nah, mereka berpisah di peminatan. Mungkin cukup itu yang saya sampaikan. Jika ada hal-hal yang nanti perlu ditanyakan atau didiskusikan, silakan, baik dari adik-adik mahasiswa ataupun dari dosen pembimbing, silakan nanti kita diskusikan sama-sama dengan guru pamong bagaimana baiknya. Ya mungkin sebagai tambahan, karena ini masa pandemik, walaupun SID sudah melaksanakan tatap muka, tapi pelaksanaannya tidak full seperti dalam kondisi normal. Jadi SID melaksanakan tatap muka dari pukul 7.30 sampai pukul 11.50. Nah, kalau di Indonesia berarti jam 6.30 mulainya, karena beda waktu 1 jam. Jadi nanti adik-adik kalau pas ada jam, misalkan jam pertama, berarti jam 6.30 sudah siap. Kemudian pelaksanaannya 1 jam pelajaran hanya kita beri waktu 30 menit untuk tatap muka di sini. Nah, untuk itu nanti waktu pelaksanaan online atau daring itu juga sama 30 menit. Kalau 2 jam berarti ya 1 jam penuh. Nah, untuk kekurangannya kita laksanakan dalam bentuk penugasan melalui Google Classroom di siang hari. Itu dijadwal di bagian bawah yang sudah saya sampaikan ke Bu Nia. Di bagian bawah ada yang setelah jam makan siang itu adalah jadwal Google Classroom. Jadi 1 hari 1 kelas hanya kita kita beri waktu untuk 2 guru saja, supaya anak-anak juga jangan terlalu berat bebannya. Misalkan semua guru nanti ngasih tugas pada hari yang sama. Jadi Google Classroom pun kita jadwalkan supaya tidak bertumpuk. Mungkin itu saja. Terima kasih. Silakan kalau nanti ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan, mungkin bisa saya jawab atau teman-teman yang jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah itu mohon Pak Ramlan putarkan video profil SID biar paling enggak lebih mengenal dari gedungnya seperti apa, anak-anaknya seperti apa. Nah, nanti bisa kita lihat sama-sama. Mudah-mudahan tidak putus-putus. Kadang-kadang kalau lewat Zoom videonya putus-putus. Silakan Pak Ramlan. Baik, terima kasih. Langsung saja ini, Mbak Tiara, Mbak Tiara. Langsung aja, silakan Pak.
Davao City merupakan sebuah kota di Pulau Mindanao. Terletak di Filipina bagian selatan yang memiliki luas wilayah 2.443 km persegi, sehingga menjadikannya sebagai kota terbesar berdasarkan luas lahannya. Selain itu, Davao adalah rumah bagi Gunung Apo, yaitu gunung tertinggi di Filipina. Kota ini juga dijuluki sebagai ibu kota durian Filipina, karena melimpahnya produksi durian setiap tahunnya. Sementara, jumlah penduduknya sekitar 1.825.450 pada tahun 2020, sehingga menjadikan Davao City sebagai kota terpadat ketiga di Filipina. Sekolah Indonesia Davao adalah sekolah Indonesia yang berdiri di Davao City, Filipina. Tepatnya berada di dalam lingkungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Davao City, Filipina. Sekolah Indonesia Davao berdiri pada bulan Juni tahun 1968. Kemudian diresmikan pada tanggal 17 Agustus 1968 oleh Konsul Wardoyo pada masa itu. Sebagaimana sekolah Indonesia luar negeri lainnya, Sekolah Indonesia Davao dikelola bersama oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia Davao City, bersama dengan Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Manila. Visi Sekolah Indonesia Davao mewujudkan warga sekolah Indonesia Davao yang cerdas berdasarkan iptek dan impact serta memiliki kompetensi global. Sekolah Indonesia Davao juga melaksanakan program Green School. Program ini merupakan upaya menuju sekolah adiwiyata atau sekolah peduli dan berbudaya lingkungan, di mana Sekolah Indonesia Davao akan mengembangkan lingkungan belajar yang sehat, aman, nyaman, ramah anak, dan menyenangkan, sehingga mampu mempengaruhi prestasi siswa dan guru. Gagasan membangun sekolah hijau atau Green School di Sekolah Indonesia Davao bertitik tolak pada pemikiran dan kesadaran kita bahwa sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan merupakan wadah yang tepat untuk menanamkan dan menumbuhkan rasa cinta pada alam sejak dini kepada peserta didik dan membangun pola berpikir atau mindset kepada semua warga sekolah tentang pelestarian alam dan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Heni Mulyani sebagai PLT Kepala Sekolah Indonesia Davao. Sekolah Indonesia Davao didirikan untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat Indonesia yang berada di Mindanao. Sekolah Indonesia Davao berdiri pada tahun 1968, berlokasi di lingkungan KJRI Davao City. Sekolah Indonesia Davao menyelenggarakan pendidikan formal untuk tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Sekolah Indonesia Davao telah mendapatkan penilaian akreditasi A pada tahun 2016. Untuk diketahui juga bahwa pemerintah Indonesia ingin memastikan bahwa anak-anak dari keturunan warga negara Indonesia memiliki akses pendidikan. Untuk itu, anak-anak peserta didik yang tinggalnya di luar Davao, kami sediakan asrama yang letaknya masih di dalam lingkungan KJRI Davao. Pelayanan tersebut dilakukan secara cuma-cuma bagi mereka karena sebagian besar orang tuanya ekonominya kurang mampu, mereka tinggal jauh dari Davao. Demikian keterangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, saya perkenalkan, nama saya Dr. Lili Nurlaili. Saya Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Manila semenjak 2017. Saya membina Sekolah Indonesia Davao yang sudah berdiri sejak 51 tahun yang lalu. Adapun Sekolah Indonesia Davao sudah meraih berbagai prestasi dalam berbagai bidang. Dan itu sudah dibuktikan bukan hanya di sekitar Filipina dan juga sampai ke Indonesia. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini diharapkan agar di dalam profil dilihat sampai dengan selesai. Terima kasih. Hai, selamat datang di Sekolah Indonesia Davao. Sekolah Indonesia Davao adalah salah satu dari 13 SILN yang tersebar di seluruh dunia. Di tempat ini adalah tempat di mana siswa-siswi beraktivitas, berinteraksi, dan belajar untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka masing-masing. Di sini banyak sekali kegiatan yang bertujuan untuk memajukan sekolah dan juga mengembangkan potensi yang ada pada peserta didik. Salah satunya adalah PPK atau penguatan pendidikan karakter. Mari kita lihat tayangan video berikut ini.
itu, Sekolah Indonesia Davao juga memiliki beragam kegiatan ekstrakurikuler. Misalnya pramuka, menjahit, baking, paskibra, dan kegiatan olahraga lainnya. Dalam perkembangannya, peran Sekolah Indonesia Davao tidak hanya memberikan fasilitas pendidikan bagi WNI yang berada di Mindanao Selatan, melainkan juga ikut aktif melakukan kegiatan-kegiatan soft diplomasi, yaitu dengan ikut memperkenalkan kesenian dan kebudayaan Indonesia di berbagai event lokal maupun internasional. Ya, demikian itu. Terima kasih. Memberikan sedikit gambaran tentang Sekolah Indonesia Davao. Terima kasih Pak Ramlan. Saya kembalikan ke M. Baik, terima kasih Pak Heru dan Pak Ramlan tadi atas perkenalan SI Davao. Sekarang tiba saatnya untuk acara perkenalan dari guru-guru di sini mungkin ya. Bisa dimulai dari Bapak Heru Santoso mungkin yang pertama. Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan singkat saja ya. Nama saya Muhammad Heru Santoso, asal dari Purworejo, Jawa Tengah. Di Davao sudah 25 tahun lebih mungkin ya. Dari tahun 94. Jadi mulai Agustus 1994 sudah di sini. Dan saya di sini megang mata pelajaran matematika. Ya, untuk tahun kemarin ada satu ya, Mbak Yolanda yang PPL di sini. Untuk tahun ini gantian, katanya guru-guru banyak yang minta. Saya aja dulu ekonomi PKN ya, silakan gantian dulu lah. Terima kasih. Mungkin perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dilanjutkan mungkin dari Bunia mungkin bisa memperkenalkan dulu. Oh begitu ya. Oke, mungkin Pak Heru dan Ibu Pak Heni, saya perkenalkan dulu mahasiswanya mungkin ya Pak. Nanti ke
guru pamong, dan Ibu dan Bapak dosen pembimbing. Gitu aja mungkin ya. Ini ada Pak Didi, Bu Heni, ada 4 mahasiswa kami yang ikut PPL Davao ini, SI Davao. Yang pertama, coba saya perkenalkan dulu Ananda ya. Ananda, silakan Ananda. Iya Ibu, terima kasih. Selamat siang Bapak dan Ibu, saya Ananda Siti Hoirunisa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, asal dari Sumedang, Jawa Barat. Ya, Sumedang ya. Ya, terima kasih Ananda. Kemudian ada Dava ya. Dava silahkan. Silakan diri dulu. Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Nama saya Dava Udafasya dari Prodi Pendidikan Fisika, asal juga dari Sumedang, Jawa Barat. Terima kasih. Sumedang semua. Sumedang ya. Sanggaan jangan-jangan. Yang berikutnya ada Indah ya. Indah sudah masuk ya Indah tadi? Alhamdulillah sudah Ibu. Silakan Indah. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ya Ibu, perkenalkan nama saya Indah Wulandari dari angkatan 2018, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN. Saya berasal dari Kabupaten Cianjur. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Indah. Kemudian yang terakhir ada Yordan. Ya, silakan. Ya, baik Ibu, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, saya Yordan Ilham Tamtajani dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2018. Asal saya dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat juga. Terima kasih Ibu. Terima kasih Yordan. Sayangnya Ibu dosen pembimbingnya Ibu Neti, mohon maaf tidak bisa hadir ya Yordan ya hari ini karena ada rapat lain di prodinya ya. Jadi saya akan memperkenalkan dulu para dosen pembimbing lainnya. Ada Ibu Susan, silakan Ibu Susan Fitriasari. Ya, terima kasih Bu Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Susan Fitriasari. Di sini saya mendampingi Indah Wulandari, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan. Sangat senang saya diajak bergabung di program ini karena pasti ini memberikan kebermanfaatan bagi kami sebagai warga negara yang baik tentunya. Terima kasih. Hatur nuhun Ibu Susan. Kemudian saya lihat ada Pak Hairudin ya. Pak Hairudin, silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Hairudin. Terima kasih Bu Nia, Ibu Heni Mulyani, Bapak Heru Santoso, dan para pimpinan SID di Davao Filipina, para guru pembimbing, juga rekan-rekan, para dosen pembimbing dan Ananda mahasiswa semuanya. Nama saya Hairudin Kurniawan. Saya mengajar baru 31 tahun 16 hari sampai hari ini. Ya. Insya Allah saya mendampingi Saudari Ananda Siti Hoirunisa. Insya Allah Ibu Heni dan Pak Heru, Ananda ini pintar menari Pak ini dari Sumedang ini ya dengan siap, dan insya Allah dimanfaatkan ya untuk ekstrakurikuler. Namanya dari Priangan Timur ya bisa dimanfaatkan Bu Heninya. Kami juga tidak sia-sia Bu Nia memilih siapa Pak Heru kira-kira mahasiswa siapa dia dulu belajar BIPA juga bisa menari kita. IPK bagus kebetulan juga PA saya gitu kan, jadi bisa dimanfaatkan. Silakan Ibu Heni, Pak Santoso, Pak Heru, silakan nah, anak-anak kami bisa juga tadi kan banyak kan lihat profil di SID, banyak kegiatan ekstrakurikuler bagus ya untuk pendidikan karakter ya itu saya kira. Mudah-mudahan nanti bisa kembali, memang tidak pergi ke Davao tapi masih di Indonesia ya, masih utuh ya selama Bu Heni ya. 4 orang ini anak dari Indah Wulandari, Yordan dan ya. Semuanya sudah kembali utuh, sebanyak 4 orang lagi datang ke kampus masing-masing. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu Nia.
Ya, mohon maaf, suara saya bisa terdengar? Bisa sekarang. Ya. Terima kasih Pak Hairudin. All out ya Pak ya, Ananda. Yang terakhir saya lihat ada Pak Samsudin ya, Pak. Ya, fisika. Pak Samsudin tuh bilangnya sedang mengajar Ibu, jadi tidak bisa berbicara kalau tadi. Ibunya mungkin sinyalnya kurang stabil ya. Bentar, ditambah lagi. Nah, Bu Nia sudah kembali masuk ya. Mungkin bisa dilanjut ke perkenalan guru-guru pamong dari SI Davao-nya. Silakan. Oh, per bulan atau mau per bulan? Mungkin silakan Pak Indra dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak, dilanjut Pak? Imam, dilanjut juga. Ya, lanjut. Oke, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Muhammad Imam. Saya di Sekolah Indonesia Davao sejak tahun 2015 dan kemudian diberi amanah untuk mengajar pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Selain itu, saya juga diberi amanah untuk mengajar PJOK dan pendidikan agama Islam untuk tingkat sekolah dasar. Saya aslinya dari Jawa Timur dan merupakan alumni Universitas Negeri Malang. Demikian, terima kasih. Ya, langsung lanjut Pak Indra atau Pak Tony, silakan yang bisa connect. Baik, terima kasih. Assalamualaikum untuk semuanya. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Heru atas waktunya. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Sultoni. Bisa dipanggil Pak Tony, berasal dari Jawa Timur,
kebetulan di Sekolah Indonesia Davao sama dengan Pak Imam mulai tahun 2015 akhir untuk mengajar di sini mengampu mata pelajaran ekonomi, sejarah Indonesia, dan bimbingan konseling. Itu aja mungkin perkenalan singkatnya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Tejamuki. Saya masuk ke SID mulai tahun 2019. Asal saya dari Garut, Jawa Barat. Kemudian saya mengajar di sini mapel IPS, geografi, sejarah Indonesia, dan bahasa Indonesia. Mungkin perkenalkannya sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dede, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede. Saya kebetulan mengampu mata pelajaran seni budaya, prakarya, dan juga bahasa Indonesia. Saya tinggal di Cicarita, sebelah UPI, namun asal saya dari Sumedang. Terima kasih. Banyak orang Sumedang ini. Alumni UPI ya Pak ya? Alumni UPI Bu, made in Ledeng. Pak Dede, ini Bu Nia banyak orang Sumedang nih, Mang. Dava, Ananda, Pak Dede, wah kumpul di Davao. Membuka pabrik tahu Pak nanti Pak di sini Pak. Enggak Pak Dede, orang Garut, Pak Indra ya. Kumpul ya orang Priang Timur, saya. Di sini udah buka usaha Bu, itu Pak. Kita bikin tahu Pak Dede. Enggak. Dava. Ya silakan. Pak Nanang silakan Pak. Bu Tiwi atau Bu Dwi Aprianti kebetulan sedang tidak sehat, kurang enak badan. Ini Pak Nanang yang mewakili dulu mantan pacar. Silakan Pak Nanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya tidak mantan pacar karena saya nggak pernah pacaran, saya langsung melamar. Karena kalau pacaran mesti ngeluarin untuk traktir, tapi belum tentu jadi perhitungannya daripada rugi, mendingan langsung nikah. Saya Nanang Sumanang, lulusan IAIN dari Hidayatullah, jurusan Akidah Filsafat. Sudah 26 tahun di SID, dan saya mengajar sosiologi dan agama Islam. Asal dari Kabupaten Kuningan, yang apinya nggak boleh untuk kurban. Sapi, kambing dari Kuningan nggak boleh untuk kurban. Haram katanya. Nanang. Sudah di budget Nanang. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ramlan mungkin sudah gabung lagi. Tadi izin saya. Belum sebenarnya Pak. Ya mungkin perlu disampaikan bahwa Pak Dede dengan mengajar seni budaya memang mengajar bahasa Indonesia. Jadi nanti jurusan bahasa Indonesia selain Pak Indra, nanti kalau memang diperlukan untuk ngajar di kelas 12 akan bertemu Pak Dede juga. Tapi untuk guru pamongnya tetap Pak Indra. Ada yang lewat nggak? Sudah semua kayaknya ya. Karena Pak Ramlan belum gabung lagi, kami kembalikan ke MC. Silakan. Terima kasih. Terima kasih atas perkenalannya Bapak, Ibu, dan mahasiswa PPL semua. Acara selanjutnya adalah tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin baik dari Bapak, Ibu, ataupun mahasiswa PPL, silakan langsung ditanyakan secara langsung ya.
Enggak, ada yang mau bertanya? Silakan dari adik-adik mungkin ada yang perlu ditanyakan. Kalau nanyanya yang masih single di sini juga ada. Tapi kalau Pak Nanang sudah punya istri, sudah punya cucu malah. Boleh deh Teh, saya izin bertanya. Silakan. Oke. Tadi kan katanya minggu ini setelah pembukaan ini bisa langsung dimulai ya, Pak. Eksplorasi kelas itu sudah dimulai. Nah, itu tuh maksudnya apakah besokkah hari Rabu sudah dimulai atau kapan gitu, Pak? Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Dava ya. Untuk pelaksanaannya, silakan dihubungi nanti masing-masing guru pamongnya sesuai jadwalnya. Jadi observasi kelas nanti silakan misalkan pas pelajaran Pak Fisika ya kontak Bu Tiwi kapan bisa masuk sama-sama. Untuk yang bahasa Indonesia kapan bisa masuk di kelas berapa dengan Pak Indra nanti. Jadi diharapkan di minggu ini entah besok atau Kamis atau Jumat itu langsung bisa masuk ke kelas untuk bisa bergabung. Jadi masih observasi aja. Nanti guru pamong akan memberikan materi yang harus disampaikan untuk minggu depan. Jadi minggu ini juga mempersiapkan perangkat pembelajarannya. Dari mulai mungkin RPP, kemudian kalau perlu buat PowerPoint-nya dan lain-lain. Silakan nanti bisa langsung berhubungan dengan guru pamong masing-masing. Terima kasih. Baik, makasih Pak. Pertanyaan lainnya mungkin? Sekarang mungkin saya ingin bertanya kepada adik-adik mahasiswa mengenai jadwal. Apakah adik-adik sekarang hanya mengontrak PPL saja, tidak ada yang mengontrak mata kuliah lain atau bagaimana? Sehingga mungkin nanti Pak Heru juga bisa beserta guru pamongnya bisa mempersiapkan apabila ditakutkan ada jadwal yang bentrok biar kita win-win solution atau bagaimana bagusnya? Saya boleh. Ya, kalau saya sendiri di pendidikan ekonomi, kalau melihat jadwal yang kemarin dibagi oleh Ibu Nia, tidak semuanya bentrok untuk jam mata pelajaran ekonomi. Tapi mungkin ada ya hari Senin atau hari Rabu yang kelas 11, itu saya kelebihan mungkin 30 menit, karena kalau masuk pukul 7 untuk waktu 7.30 ya untuk waktu Dapau, berarti saya masuknya 6.30 di sini di WIB. Nah, nantinya mungkin saya ada kuliah itu pukul 7 di sini, berarti ya saya telat masuk kuliah 30 menit. Gitu, Pak. Halo, Pak Dedek. Ya Pak Heru, baiknya bagaimana Pak Heru? Untuk jadwal yang berbentrokan seperti itu? Ya, untuk yang kuliah tentu saja mungkin nanti menyesuaikan untuk jadwal kuliahnya yang di sini dilihat yang pas jamnya tidak bentrok dengan jam kuliah. Kalau memang kelas utamanya tidak bisa full di kelas itu ya kita ganti kelasnya. Jadi misalkan tadi kelas berapa tadi yang ini ya? Untuk jurusan apa tadi? Mohon maaf. Ekonomi ya? Ekonomi di kelas, kebetulan kelas 11 ya? Kelas 11 hari Kamis, Pak.
Ya, 11 Kamis. Nanti dilihat apakah di kelas 10 bentrok enggak. Untuk yang pokok ya, biar kelas pokok itu kalau bisa tidak bentrok yang kelas pokok. Nanti bisa diubah lagi untuk kelasnya. Karena kalau ngubah jadwal di sini agak repot, karena gurunya nanti yang berbentrok yang di sini. Jadi nanti bisa pindah di kelasnya, yang untuk kelas pokok. Nah, kelas 11-nya bisa nanti pas jam yang nggak bentrok saja. Tapi yang jam untuk kelas pokok, biar bisa menyelesaikan satu materi, kalau bisa tidak bentrok dengan jadwal yang lain. Nanti akan dicarikan. Apakah kelas 10 atau kelas 11, atau kalau perlu di SMP juga nggak masalah nanti. Mungkin yang lain, kalau ada yang lain bagaimana? Tolong kami diinfokan sebanyak-banyaknya. Kalau perlu di grup, dibuat jadwal masing-masing yang tidak bisa. Jadi nanti kan bisa disesuaikan. Iya. Halo Pak Heru. Iya Pak. Ya, saya beri masukan untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Karena mahasiswa yang kami kirim itu angkatan 2017 semester 8 dan mereka tidak boleh mengambil mata kuliah di kampus itu, Pak. Jadi mereka full bisa di SID itu Davao itu. Jadi kami sengaja Pak dipilih PPL di semester 8 ini sehingga seperti kebijakan dari PPGJ KUP itu kan mereka tidak diperkenankan mengambil mata kuliah di kampus. Jadi mereka bisa secara penuh berada di sekolah itu, Pak. Jadi untuk bahasa Indonesia tidak jadi masalah. Dan Anda silahkan Pak bisa kita sama-sama untuk ekstrakurikuler juga nih. Sengaja biar banyak pengalaman di SID Pak itu. Jadi di kuliah paling mereka tinggal, mungkin Anda tinggal skripsi Pak ya. Di skripsi bisa fleksibel itu saya kira gitu Pak. Karena kami di Prodi gitu Pak. Mengambil PPL-nya di semester 8, jadi mereka sudah beres semua mata kuliah di kampus itu Pak. Ya, terima kasih Pak. Kalau yang full malah lebih bagus, kami bisa maksimalkan nanti untuk PPL-nya di sini. Seperti yang kemarin yang 5 orang yang langsung di sini yang kebetulan stranded di sini, itu 4 bulan akhirnya di sini, ya udah seperti guru SID udah sampai ngisi rapot, ikut rapotnya. Jadi dari mulai mempersiapkan sampai bikin soal ulangan, ya kita sama-sama mengisi rapotnya juga. Ya, biar tahu. Untuk yang lain, bagaimana? Biar kami tahu kondisinya, kami menyesuaikan nanti. Terima kasih. Izin menjawab, Pak. Dapat. Kalau untuk fisika juga sama di semester 8 saya. Jadi insya Allah bisa full ke PPL ini gitu. Dengan skripsi saja, fleksibel. Terima kasih, Mas Dafa bisa full ya. Untuk yang PKN ya, yang belum ya? Iya Bapak, insya Allah kalau Indah akan menyesuaikan Pak dengan jadwal yang di Davao tersendiri. Nanti saya juga akan koordinasi dengan guru mohon maaf dengan dosen mata kuliah di UPI sendiri Pak. Jadi kebetulan dosen dari Prodi Pendidikan Kewarganegaraan sudah mengetahui bahwa saya mengikuti PPL di sini, mungkin nanti akan menyesuaikan Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, intinya kami akan juga menyesuaikan juga jika memang ada jadwal-jadwal yang tidak bisa ditinggalkan. Jangan sampai adik-adik juga nanti terkendala lah. Tidak ada masalah di sini juga. Mungkin ada tambahan lain, silakan. Ada pertanyaan lain mungkin? Atau kalau tidak ada, mungkin sesi tanya jawabnya dicukupkan sampai sini ya. Baik, selanjutnya kita telah sampai di penghujung acara, dan sebelum mengakhirinya, mari kita dengarkan pembacaan doa. Dan pembacaan doa akan dibacakan oleh Saudara Yordan Ilham Taftazani. Yordan, silakan. Baik, Bapak, Ibu, teman-teman, mohon izin saya membacakan doa sesuai dengan agama Islam. Bismillahi alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amanhu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru, kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultani. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah yang memiliki segala kebesaran dan kekuasaan. Kami bersyukur kehadirat-Mu karena melimpahkan kami rahmat kesehatan untuk bisa bertemu dalam rangka pembukaan PPLSP Sekolah Indonesia Davao 2021. Ya Allah, kami memohon kehadirat-Mu agar mengurniakan kepada kami rezeki yang makmur, agar segala program dan niat baik yang dimiliki oleh pihak Universitas Pendidikan Indonesia dan SI Davao dapat terlaksana dengan lancar. Ya Allah, kami juga memohon kehadirat-Mu agar mengurniakan kami sebaik-baik petunjuk dan bimbingan agar pelaksanaan PPLSP dapat berjalan dengan baik serta menjadi medan latihan yang membawa manfaat bagi masa depan kami, khususnya bagi para peserta PPLSI Davao 2021. Kepadamu ya Allah kami berserah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Saudara Yordan. Dan terima kasih banyak kepada hadirin sekalian atas kehadirannya. Semoga kegiatan PPL di SI Davao ini berjalan dengan lancar dan setiap pihak dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya, khususnya menjalin silaturahim dan kebersamaan antara UPI dan SI Davao. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sadayana. Ya, Pak Didi, terima Bu kasih. Heni, Pak Heru, Pak Hairudin, Ya, selamat. ya, Imam sadayana. Mantap. Ya, sampai ketemu lagi. Ya. Pak Arifin, kami tunggu di Davao. Kapan main? Ya, amin. Davao, Insya Allah. Pak Heru. Mudah-mudahan. Davao ya Pak Heru ya, mantap nih. Bagian sih bisa langsung ya Pak ya. Ya. Betul Pak. Bu Heni bisa ke Davao nih. Ya, ditunggu. Banyak durian di sini, Pak. Wah, eta cocok Bu Heni lah. Yang hobinya durian. Sekarang lagi musim Bu Heni, lagi musim durian sekarang ya. Iya, di sini sepanjang ini musim terus, Pak. Ada terus. Wah, luar biasa. Allah. Enggak. Nanti kami kurasi dengan guru Pak